ekonomi yang dimiliki umat yang dahulu lebih lagi. Boleh tahu waktu antum pertama kali datang ke Tarim, Habib Umar menafsirkan Yang luar biasa ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk ziarah ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang barokah ini di Ramadan di Tarim. Alhamdulillah Habib, jadi ada teman-teman dari pencinta Habib Umar di Indonesia yang menyaksikan Habib Umar di YouTube. Setiap paginya mereka rindu dengan Habib Umar dan ingin sedikit mendengar mutiara-mutiara Habib Umar, faedah-faedah dari Habib Umar. Mungkin antum sedikit bisa menyampaikannya walaupun beberapa faedah gitu. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi durus pagi yang dilakukan Habib Umar di bulan Ramadan itu sangat luar biasa menurut Al-Faqir, dengan faedah-faedah yang menjadi solusi bagi pribadi, keluarga, dan seluruh umat manusia untuk menghadapi berbagai macam problematika yang terjadi pada zaman sekarang ini. Karena Al-Habib bercerita mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ayat suci Al-Quran itu selalu up to date dalam berbagai macam pembicaraan dan berbagai macam permasalahan yang diungkapkan. Karena nufus manusia ini, jiwa dan raga manusia dan pikiran manusia ini sebenarnya dari zaman ke zaman itu sama saja. Yang berbeda itu hanya kondisinya, tapi manusia ya sama. Yang dihadapi manusia ya masalah ekonomi, masalah kekuasaan, masalah bangga diri, kesombongan terhadap dirinya, pengakuannya, tidak mau menghargai kelebihan orang lain. Itulah yang menjadi hawa nafsu manusia yang mereka pada zaman-zaman dulu menolak keberadaan para nabi dan para rasul, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, ya. Bagaimana umatnya itu mereka mengikuti hawa nafsunya, dan bagaimana Fir'aun dengan kekuasaan menolak Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam dan kaum-kaum yang setelahnya itu. Kalau kita kiaskan pada zaman kita sekarang ya sama saja. Banyak manusia memiliki nafsu yang sama, memiliki kebanggaan diri yang sama, yang menyepelekan dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa ayat-ayat Allah sebagai solusi dalam kehidupannya. Jadi banyak mutiara yang disampaikan Habib Umar tentang masalah itu di muqaranah, ya, muqaranah antara kejadian-kejadian yang zaman dahulu kala yang dihadapi para nabi dan para rasul dengan kejadian-kejadian umat yang sekarang ini. Ya, itu ada kemiripan, dan bagaimana solusinya ya ada kemiripannya, bahkan ada kesamaannya. Kemudian orang yang menolak ya apa dari ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak yang dihadapi zaman sekarang ini, mereka akan mendapatkan kecelakaan yang sama sebagaimana yang dahulu dilakukan. Diberi oleh Allah azabul adna, azab yang sekarang di dunia, qabla azabul akhirah yang lebih besar, azabul akbar, agar mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali gitu. Ini diantara mutiara yang penting. Jadi setiap pelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari serat pelajaran yang mirip seperti itu. Kejadian-kejadian yang secara rinci diterangkan sama Habib Umar, azab yang mereka hadapin dari umat-umat terdahulu, dan kelebihan-kelebihan umat-umat yang sekarang ini dimiliki, teknologi, persenjataan, besarnya tentara, ekonomi yang dimiliki umat yang dahulu lebih lagi.
Lebih lagi. lebih memiliki kemampuan ke teknologi yang luar biasa, bahkan memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada zaman sekarang ini. Di antaranya bisa mengukir gunung-gunung menjadi rumahnya. Iya. Kemudian ada hal-hal yang menjadi keajaiban dunia. Artinya keajaiban dunia itu karena orang zaman sekarang sudah tidak bisa membuat lagi. Mereka juga memiliki badan yang kuat, mereka memiliki teknologi yang hebat, mereka juga memiliki persenjataan dan kekuatan jumlah sama dengan zaman sekarang ini. Penyelesaiannya mereka mesti tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Solusi zaman sekarang ini juga kalau umat Islam tunduk, patuh, menjalankan takwa, menjalankan ibadah dengan baik, lurus dalam bermuamalah dengan manusia, baik muslim atau non muslim, menampakkan akhlakul karimah yang dimiliki Rasulullah, fikir yang baik untuk menyelamatkan manusia di dunianya sampai dengan akhiratnya, rahmah kepada umat dengan akhlak dan dengan syariat yang luar biasa ini, akan diberi oleh Allah kejayaan dengan sama sebagaimana diberikan kejayaan umat-umat yang terdahulu. Kalau ditolak cara-cara yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, ya umat sekarang ini akan diberi oleh Allah kehinaan bagi orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, kehinaan yang dahsyat sebagaimana umat terdahulu. Itu diantara pelajaran yang bisa saya ungkapkan. Ini tadi pagi itu surat Al-Qamar. Al-Qamar. Waktu, kalau boleh tahu, waktu antum pertama kali datang ke Tarim, Habib Umar menafsirkan Al-Fatihah atau apa? Ya, Habib Umar menafsirkan surat Al-Fatihah pertama, kemudian itu surat An-Nas, terus dari mulai juz amma. Tapi kalau dulu Rahah sore hari, Habib Umar mentafsirkan dengan tafsir Baghawi dari surat Al-Fatihah terus kemudian surat Al-Baqarah. Yang saya pernah ikut ya zaman saya belajar. Terus ditambah Habib Umar subuh dimulai dari juz amma. Sampai sekarang sudah sampai di surat Qamar. Udah sampai sini dulu. Mungkin doanya untuk teman-teman yang belum bisa ke Tarim, mulai mumpung di bulan Ramadan, insyaallah kabul. Ya, semoga teman-teman yang ada di Indonesia, Amin, yang cinta kepada ahlu Tarim, ya, Tarim ahlaha, yang penuh dengan barakah, penuh dengan masya Allah biladus salaf yang luar biasa ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk ziarah ke sini, untuk berkunjung atau belajar di tempat ini, di tempatnya para ulama-ulama dan salihin insyaallah. Al-hadini yahquluddin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah.